Warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi anak-anak ya dengan bimbel mandiri. Bimbel mandiri bukan bimbel biasa. Oke, kali ini kita bahas tentang mata pelajaran kimia, yaitu khususnya membahas tentang bagaimana cara mudah untuk menentukan bentuk geometri molekul ya. Oke anak-anak, nah, kita bahas dulu dari awal yaitu tentang dasar teorinya ya. Untuk menentukan bentuk geometri molekul itu kita menggunakan teori dasar yaitu yang disebut dengan teori VSEPR atau kepanjangannya adalah Valence Shell Electron Pair Repulsion, yaitu tolakan pasangan elektron valensi yang ada di kulit. Nah, menurut teori ini pasangan elektron di dalam molekul itu ada dua macam, yaitu pasangan elektron ikatan disingkat dengan PEI dan pasangan elektron bebas disingkat dengan PEB. Nah, masing-masing pasangan elektron tersebut saling berinteraksi ya, mereka tolak-menolak dengan gaya tolak yang berbeda-beda besarnya. Nah, gaya tolak dari yang terkuat hingga yang terlemah kalau diurutkan itu adalah mulai dari PEB dengan PEB, kemudian PEB dengan PEI, dan yang paling lemah adalah ikatan gaya tolak antara PEI dengan PEI. Nah, secara singkat urutan tersebut dapat ditulis sebagai berikut. PEB dengan PEB itu gaya tolaknya paling besar ya. Jadi lebih besar dari gaya tolak antara PEB dengan PEI. PEB dengan PEI gaya tolaknya lebih besar dari gaya tolak PEI dengan PEI ya. Nah, ini kuncinya. Adanya perbedaan gaya tolak antara pasangan-pasangan elektron inilah yang mengakibatkan bentuk molekul itu berbeda-beda. Jadi perbedaan bentuk molekul itu akan apa? Karena ada gaya tolak antar pasangan elektron yang besarnya berbeda. Kok bisa begitu? Ya, karena apa? Pasangan elektron bebas butuh ruang yang paling besar. Kenapa? Karena gaya tolaknya paling besar. Sebaliknya pasangan elektron ikatan itu butuh ruangan yang tidak terlalu besar. Ya, karena apa? Karena gaya tolak antara PEI dengan PEI itu paling lemah. Oke ya, paham ya? Nah, oke, sekarang kita lanjutkan. Kita bahas tentang notasi bentuk geometri molekul. Bentuk geometri molekul dapat dituliskan dengan notasi di sini biasanya ya AXM EN. Jadi saya ulang AXM EN. Apa yang dimaksud dengan A? Notasi A itu menggambarkan atom pusat. Sedangkan X adalah pasangan elektron ikatan. Disingkat PEI. Sedangkan E adalah pasangan elektron bebas. Ya. PEB. M adalah banyaknya X, yaitu banyaknya pasangan elektron ikatan. Sedangkan N adalah banyaknya E, banyaknya pasangan elektron bebas. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Jadi kita mungkin punya rumus notasi bentuk geometri misalnya AX2E misalnya gitu. Jadi kalau kita melihat rumus seperti ini, notasi seperti ini, berarti ini adalah banyaknya elektron ikatan itu dua pasang ya. Kemudian pasangan elektron bebasnya 1. Kalau misalnya AX2E0 gitu ya, maka E0 ini biasanya tidak ditulis, dia ditulis menjadi AX2 gitu saja ya. Nah, ini tentang notasi bentuk geometri molekul. Jadi ini adalah atom pusat, X adalah pasangan elektron bebas,
X adalah pasangan elektron ikatan, sedangkan E adalah pasangan elektron bebas. Nah, kemudian yang lebih penting lagi adalah kita harus mengerti tentang bentuk dasar dari bentuk geometri molekul ini. Apa yang dimaksud dengan bentuk dasar itu? Bentuk dasar yang dimaksud adalah bentuk geometri dari suatu molekul ketika PeB-nya 0, ya. Jadi yang dimaksud dengan bentuk dasar adalah bentuk ketika jumlah PeB-nya sama dengan 0. Jadi nggak ada PeB maksudnya. Nah, itu ada, kita berarti bentuknya itu hanya ditentukan oleh banyaknya PeI. PeI minimal ada 2, ya. Jadi di sini untuk memudahkan kita buat tabel jumlah PeI, notasi, kemudian bentuk geometri molekul. Ini bentuk dasar ini yang sebaiknya kita nanti harus selain paham juga harus hafal. Hafal lebih baik, ya. Kita mulai dari yang PeI-nya 2 dulu. Jadi kalau PeI-nya 2, PeB-nya 0, berarti notasinya adalah AX2, ya, kayak gini tadi. AX2. Nah, itu kalau digambar gini ya. A, ini X-nya. X-nya 2. Nah, ini bentuknya seperti ini. Lurus. Jadi ini A-nya. X itu namanya atom terminal, ya. Kalau ini atom pusat, X-nya adalah atom yang diikat oleh atom pusat disebut dengan atom terminal, atom ujung. Nah, kalau PeI-nya 2, PeB-nya 0, berarti notasinya adalah AX2, bentuknya linear. Kalau PeI-nya 3, PeB-nya 0, berarti nulisnya AX3. Bentuknya apa? Ya kalau 3 kan begini. Ini mengikat 3, nah ini X-nya. Nah, karena bentuknya seperti ini, maka bentuknya adalah segitiga planar, segitiga datar maksudnya. AX3. Gampang kan? Kemudian kita meningkat lagi ke PeI 4. Kalau PeI 4 ya berarti atom terminalnya 4. Ya. Atom terminalnya 4. Kita hapus dulu ya. Oke. PeI-nya 4, berarti gini ya. Jadi ini X, ini X, ini X, ini X. Nah, kira-kira seperti itu gambarannya. Nah, tapi bentuk aslinya bukan seperti itu. Bentuk aslinya adalah bukan datar seperti itu. Itu ini A, ini gini ya. Nah, 1, 2, 3, 4. Nah, ini yang disebut dengan bentuk tetrahedral. Ya, yang ini. Jadi ketika PeI-nya 4, bentuknya adalah notasinya adalah AX4. Bentuknya tetrahedral. Tetrahedral itu maksudnya 4 bidang, ya. 1, 2, 3, 4. Ya. 1, 2, 3, yang sana, kemudian yang bawah 4. Jadi ini kalau digambar gini kan, dihubungkan. Ini 1/3, ke sini lagi 1/3, terus yang sebelah sono 1/3, yang bawah 1/3. Jadi ini 4 bidang, 4 hedral itu bidang, ya. Bentuk bidangnya betulnya bentuknya segitiga. Oke, kalau 5 Pak gimana? Oke, kalau 5 ya berarti atom pusatnya 1 mengikat 5 atom terminal.
5 itu gimana? Nah, ini yang 3 di sini ya. Ini membentuk segitiga. Sorry. Ini membentuk segitiga. Kemudian yang 2 sini. Nah, kalau ini dihubungkan kan segitiga nih. Nah, ini kalau dihubungkan juga begini ya. Seret, seret, seret. Ini piramid, yang bawah juga begitu, piramid. Nah, alasnya segitiga, piramidnya 2, maka disebut dengan bipiramida trigonal atau segitiga bipiramid. Karena atom ujungnya 5, atom terminalnya 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tulisannya AX5 notasinya ya. Nah, ini disebut dengan bipiramida trigonal atau segitiga bipiramid. Nah, yang terakhir itu paling banyak adalah PEI-nya 6. Kalau 6 gimana? 6 itu mirip dengan yang 5, cuma piramid ya, 2 piramid, tapi alasnya berbentuk segi 4. Ini ya, ini segi 4. Nah, ini ada 2 di atas dan di bawah. Nah, biasanya ini disebut dengan bidang ekuatorial ya. Ini kan 6 nih, 4 tambah 2. Nah, ini juga dihubungkan supaya ini ya, gini ya. Seret, seret, seret. Nah, ini bidang 4 ya. Satu piramid itu ada 4 bidang. 1, 2, 3, 4. 4 sisi. Yang bawah juga begitu. 1, yang sana ya. 4 juga. Makanya disebut dengan oktahedral. Okta itu 8 ya. 8 bidang. Oke, jelas ya. Jadi ini yang bentuk dasar yang harus kita kuasai dulu dan kalau bisa dihafal. Jadi ingat, kalau 2 linear, 3 segitiga planar, segitiga datar, 4 tetrahedral sesuai dengan ini, 5 bipiramida trigonal, 6 oktahedral. Oktahedral kayak gini gambarnya. Ini bidang ekuatorialnya berupa segi 4 persegi panjang atau persegi ya, kalau persegi simetris. Kalau 5 itu ininya segitiga bipiramid karena atom ujungnya 5, 1, 2, sini 3, jadi membentuk segitiga. Kalau ini 4. Oke anak-anak, mungkin oh ya, ini saya teruskan sedikit dengan yang berikutnya adalah bagaimana cara menentukan PEB ya, cara menentukan PEB. PEB itu bisa dihitung pakai formula begini ya. Elektron valensi atom pusat dikurangi elektron ikatan dibagi dengan 2. Ya, biar bagus saya ubah ya. PEB sama dengan elektron valensi atom pusat dikurangi elektron ikatan dibagi 2. Biar lurus. Nah, kita punya satu rumus untuk menentukan PEB. Jadi PEB adalah pasangan elektron bebas. Banyaknya bisa ditentukan dengan menggunakan rumus
Banyaknya elektron valensi atom pusat dikurangi pasangan elektron ikatan dibagi 2. Oke, kita contohkan misalnya untuk molekul CH4 ya. CH4 itu tentu atom pusatnya C ya, yang mengikat 4 atom H gini. Tapi bentuknya apa? Nah, kita lihat. Kita hitung dulu PEB-nya ada enggak? PEB itu kan elektron valensi atom pusat. Atom pusatnya C, berarti C itu nomornya 6 ya. Sehingga konfigurasinya adalah 24. Karena 24, maka elektron valensi dari C adalah 4. Jadi di sini kita masukkan 4. Kemudian C mengikat 4 atom H, berarti itu 2, 3, 4. Elektron ikatannya berapa? Dari 6, dari 4 ini, semuanya digunakan untuk berikatan, berarti 4. Kemudian hasilnya kan habis ya. Dibagi 2 lagi, ya 0. Berarti untuk CH4 itu PEB-nya 0. Sehingga notasi untuk geometri molekulnya gimana? A, X-nya kan 4, berarti AX4. Kalau AX4 gimana? AX4 itu bentuknya apa? Ya, jadi kita lihat tadi bentuknya adalah tetrahedral. Itu ya, gampang kan? Oke, sekarang kita lanjutkan ke contoh yang lain. Misalnya H2O. H2O itu PEB-nya berapa? Atom pusatnya kan O. Jadi elektron valensinya O itu nomornya 8 ya. Jadi konfigurasinya O kan nomornya 8, maka konfigurasinya 2, 6. Jadi elektron valensinya adalah 6. Nah, berarti X-nya berapa? X-nya adalah elektron ikatannya ada 2 kan. Satu atom O mengikat 2 atom H, berarti X-nya 2. Kalau begitu PEB-nya berapa? PEB-nya ya berarti 6 dikurang 2 dibagi 2. Berarti berapa? 4 dibagi 2 sama dengan 2. Nah, berarti kita dapat menentukan rumusnya berarti A X2 E2 gitu ya. Nah, untuk bentuk molekul yang PEB-nya tidak 0 itu nanti saya akan bahas di video pembelajaran berikutnya. Satu contoh lagi ya, satu contoh lagi. Misalnya bagaimana dengan CO2? Kita sudah lihat tadi atom pusatnya C ya, jadi mengikat O. Nah, elektron valensinya C berapa? Tadi sudah kita lihat 4 ya. Kemudian dia mengikat 2 atom O, berarti X-nya 2. Dari sini kemudian kita bisa hitung PEB-nya adalah 4 dikurangi 2 dibagi 2. Sehingga hasilnya 1. Berarti nulisnya gimana? A X2E. Sebenarnya ditulis 1, tapi 1 nggak perlu ditulis kalau 1. 2 bagi 2 kan 1. Jadi AX2E. Gitu ya. Untuk bentuknya apa? AX2E ini. Nanti kita bahas di video berikutnya. Oke anak-anak, sampai di sini dulu. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan gamblang, dengan jelas. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya ya. Oke. Oh ya anak-anak, kalau video ini dirasa bermanfaat, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, and share. Dan jangan lupa tekan juga
tombol loncengnya. Sekian dulu, sampai jumpa. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.